Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama membantah tudingan pembayaran pembelian lahan rumah sakit sumber waras dilakukan secara tunai. Menurut Ahok, transaksi dilakukan dengan cek tunai yang dicairkan melalui Bank DKI, lalu kemudian ditransfer ke rekening Yayasan Kesehatan Sumber Waras selaku pemilik lahan rumah sakit sumber waras. Saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membenarkan bahwa pembelian lahan rumah sakit sumber waras dilakukan melalui transfer antar bank, bukan secara kontan. Proses transfer dilakukan oleh Bank DKI kepada YKSW, usai menerima cek tunai pembayaran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski tidak menyebutkan besaran yang tertulis dalam cek tersebut, Basuki atau Ahok menegaskan pembelian dengan prosedur transfer melalui bank sudah sesuai. Alasannya pembayaran secara kontan dengan jumlah 700 miliar rupiah akan memakan waktu lama sehingga pembayaran lebih tepat dilakukan melalui transfer rekening antar bank. Nggak ada bank manapun di Indonesia yang bisa sediain 700 miliar kontan. Paham nggak nih? Kalau 700 miliar dihitung pakai hitung mesin ini ya, itu butuh 13 sampai 14 hari ngitungnya non-stop. Kalau mau minta uang banyak tuh mintanya ke BI cetak. Kamu kebayang nggak sih 700 miliar tuh berapa ton? Kamu pernah ngambil duit nggak? Ngitung duit gitu loh. Jadi kalau kamu ngitung duit, tanya orang tukang ngitung duit 700 miliar tuh dia butuh kira-kira mungkin 13-an hari. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan Ahok di KPK, kita akan langsung menuju ke KPK. Ada rekan Gadis Bianca yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Gadis, baru 2,5 jam diperiksa, cukup singkat kabarnya Ahok sudah selesai menjalani pemeriksaan. Apakah Anda sudah punya informasi apa yang disampaikan Ahok usai pemeriksaan? Ya, Zilvia, sudah 2,5 jam kami menunggu pemeriksaan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras di DKI Jakarta dengan APBD tahun 2014 lalu. Namun hingga saat ini kami masih berjaga-jaga di depan pintu masuk gedung KPK, dan awak media pun telah bersiap-siap untuk meminta keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Ahok apa saja yang telah ditanyakan dari penyidik KPK terhadap dirinya dengan kasus yang memang ini dikatakan atau diduga menyalahi prosedural yang ada. Dan tadi pun Ahok memberikan keterangan bahwa ia membawa dokumen-dokumen serupa yang ia bawa ketika diperiksa pada November 2015 lalu setelah saat itu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan ini, Zilvia, adalah pemeriksaan pertama pasca BPK melimpahkan kasus dugaan korupsi ini kepada KPK Desember 2015 lalu. Zilvia. Gadis, meski BPK menemukan 6 penyimpangan dalam pembelian lahan sumber waras, sampai saat ini KPK belum menetapkan tersangka. Apa penyebabnya? Zilvia, hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPK tidak lantas membuat KPK menetapkan kasus ini dinyatakan sebagai kasus korupsi, karena memang hasil audit investigasi ini adalah merupakan baru satu alat bukti, sehingga saat ini kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, belum sampai tahap penyelidikan, dan KPK sendiri masih mendalami keterangan-keterangan dari pihak terkait, seperti yang kemarin juga diperiksa adalah Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras Kartini Mulyadi yang diperiksa selama 10 jam terkait juga dengan kasus pembelian lahan ini. Dan memang pihak KPK pun menyatakan jika tidak ada niatan jahat dari pembelian lahan ini, juga tidak dapat dikatakan ini adalah kasus korupsi, karena memang ini hanyalah bisa jadi hanya kesalahan prosedural yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI dalam pembelian lahan seluas 3,7 hektar tersebut. Dan terkait hal tersebut memang diduga atau dikatakan oleh BPK bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, karena meskipun demikian Perpres nomor 71 tahun 2012 ini menyatakan bahwa sebenarnya pembelian lahan seluas atau seukuran di bawah 5 hektar ini dapat dilakukan secara langsung oleh instansi terkait
dengan pihak yang memiliki hak dengan tanah tersebut. Dan memang BPK selama ini terus mengusut atau mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga merugikan uang negara sebesar 191 miliar rupiah. Untuk sementara demikian, Zilvia. Baik, Gadis Bianca melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dijadwalkan akan memenuhi panggilan KPK besok terkait pemeriksaan kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras. Sementara itu, Partai Nasional Demokrat meyakini Ahok tidak terlibat dalam skandal korupsi lahan sumber waras dan suap raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Di tengah maraknya sorotan publik terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait suap raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem tetap memberikan dukungan terhadap Ahok. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh percaya terhadap independensi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan kasus sumber waras dan suap raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Paloh meyakini Ahok tidak terlibat dalam pusaran kedua skandal suap tersebut. Ya. Dukungan kita pada Ahok jelas, jalan terus Ahok, insya Allah tidak terlibat suatu hal yang merisaukan hati kita. Ya. Nggak ada lebih terbaik di mata Nasdem hari ini kecuali Ahok. Itu harus, nggak boleh ragu-ragu dia, yakin dia, ya, luar berdalam dia, ya, jiwanya, spiritnya, semangatnya. Ya, itulah dukungan Nasdem model-model begini. Barisan pendukung Ahok Mania menduga terkuaknya kasus suap raperda DKI Jakarta yang menyeret anggota DPRD DKI, Sanusi dan dua pihak swasta sengaja dihembuskan untuk menjegal Ahok jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Sangat tidak yakin karena apa yang dilakukan Ahok itu sudah melalui beberapa proses ya, persoalan regulasi. Dia juga tidak buta hukum gitu loh. Orang ini semua kan tinggal implementasi kok. Ini problemnya cuma diregulasi di antara 5% dan 15% itu. Yang orang memaknainya Ahok coba melakukan main-main. Ternyata yang main-main itu kan Dewan yang tertangkap itu. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tetap meyakini dirinya tidak bersalah atas pembelian lahan sumber waras. Ahok menegaskan tetap akan membangun rumah apartemen dan rumah sakit khusus kanker di atas lahan sumber waras tersebut. Nah, kami Sumber Waras juga akan segera bangun apartemen 500 unit dan rumah sakit buat kanker. Orang udah stadium 4. Ini pendekatannya itu harus tinggal yang enak. Dia pulang ke rumah, nggak ada pembantu, nggak ada anak yang ngerawat. Lebih baik dia tinggal di apartemen kami. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur DKI Jakarta, Ahok juga menyatakan siap memberikan keterangan kepada KPK terkait masalah sumber waras. Bagi Ahok, panggilan KPK besok merupakan panggilan kedua yang dilayangkan penegak hukum kepadanya. Tim Liputan, Metro TV. Sidang pra-peradilan tersangka Lanyala Mataliti atas kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin kembali digelar siang ini dengan agenda kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Vera Bahasuan akan melaporkan informasi selengkapnya dari Surabaya, Jawa Timur. Vera, bagaimana jalannya sidang pra-peradilan lanjutan yang digelar hari ini? Ya, Zilvia, sidang pra-peradilan dengan pemohon Lanyala Mataliti kembali digelar hari ini dengan pemohon Lanyala Mataliti di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya yang dihadiri oleh kedua belah pihak pemohon dan termohon. Agenda sidang pada hari ini merupakan agenda sidang lanjutan, yaitu agenda kesimpulan, di mana sidang yang diketuai oleh Hakim Tunggal Ferdinandus dimulai pukul 10. Pra-peradilan ini dilakukan untuk menguji proses penyidikan hingga penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejati Jatim. Menurut kesimpulan termohon, tetap pada pendirian menyangkal dan menolak dalil-dalil yang diungkapkan pemohon dalam pokok-pokok jawaban isi pemohon serta tanggapan atas bukti surat. Bukti-bukti yang ditemukan sudah jelas membuktikan rekayasa yang dibuat oleh pemohon. Rekayasa kwitansi yang dijadikan alat bukti pada saat pengembalian dana penyelewengan untuk pembelian IPO Bank Jatim.
Materai yang ditempel pada kwitansi tersebut diterbitkan pada tahun 2014, sedangkan dana hibah tersebut diselewengkan pada tahun 2012. Alasan dari pengembalian dana karena pihak pemohon pada saat itu mengaku hanya meminjam dana hibah Kadin Jatim, kemudian mengembalikannya. Namun nominal dana yang dikembalikan belum seluruhnya, masih ada kekurangan pengembalian kepada negara senilai 1,1 miliar rupiah. Dalam tindak pidana korupsi, penetapan sebagai tersangka diperkenankan tanpa kehadiran tersangka dan tanpa didahului sebagai saksi. Sementara itu, kesimpulan dari pihak pemohon tidak dibacakan dalam persidangan hari ini, hanya diserahkan kepada hakim. Lanyala Mataliti ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait penggunaan dana hibah Kadin tahun 2012 sebesar 5,3 miliar rupiah untuk pembelian IPO Bank Jatim. Dan berikut ini petikan dari kesimpulan pihak termohon. P9 dan P10 hanya berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan. Namun oleh karena bukti P4 dan P10 juga diajukan oleh termohon sebagai bukti, yaitu bukti T1 dan T3, sehingga merupakan hal yang sama-sama diakui isi dan kendalanya. Dengan demikian cukup alasan bagi yang terhormat hakim pra peradilan untuk mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti P6, P7, P8, dan P9 yang disampaikan. Ya, Zilvia, sementara demikian yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Pera bahas melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sedikitnya terdapat 1.700 kepala keluarga yang bermukim di wilayah permukiman padat penduduk Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara. Alasan Pemprov DKI melakukan penggusuran adalah untuk revitalisasi dan menjadikan wilayah ini sebagai kawasan wisata bahari Sunda Kelapa. Bukan tanpa alasan, Pemprov DKI menggusur pemukiman padat penduduk kawasan Pasar Ikan, Jakarta Utara. Dulunya, Pasar Ikan menjadi tempat pelelangan terbesar di wilayah DKI Jakarta. Bahkan, tak jauh dari kawasan ini merupakan pusat penelitian laboratorium bawah laut yang memiliki museum bahari. Warga pun mengaku pasrah atas penggusuran dan revitalisasi kawasan Pasar Ikan. Meski mengaku tetap akan tinggal di Jakarta, warga berharap akan ada ganti rugi dari Pemprov DKI. Sebenarnya ya terpaksa harus disuruh itu kan pindah, tapi kita masih mau pengen bertahan, paling barang-barang dulu dikeluarin, tapi kita semua tetap di sini bersatu untuk pertahankan supaya tidak ada pergantian aja lah. Kalau gusur sih pasti, cuman pengen kita semua di sini pengen ada pergantian aja gitu. Tapi mau tinggal di sini ya pakai apa, nggak ada atap, nggak ada apa, tidur sama siapa, mendingan pulang kalau orang-orang pulang. Kalau belum pulang ya kita bertahan aja di sini, kasih duit sama orang, biar dikasih duit, siapa tahu ada itu bentuk presiden apa-apa gitu yang ngasih gitu, kasihannya sedikit buat kita yang nggak mampu ini ya. Data Pemprov DKI mengungkap terdapat 893 bangunan menyalahi aturan. Bahkan, sekitar 100 lebih bangunan berada di atas tanggul laut dan tidak memiliki izin. Kios milik PD Pasar Jaya pun yang seharusnya diperuntukkan sebagai pelelangan ikan, malah digunakan sebagai tempat tinggal. 1.728 kepala keluarga, baik warga DKI Jakarta asli maupun pendatang, mendiami kawasan Pasar Ikan ini. Namun hanya 549 kepala keluarga yang memiliki KTP asli DKI Jakarta dan berhak menempati 2 rusun dari Pemprov DKI sebagai tempat relokasi, yakni Rusun Marunda dan Rusun Rawabebek. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, KPK terus melakukan pengembangan penyidikan untuk mengetahui pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus suap raperda reklamasi. KPK memastikan akan menelusuri siapa saja pihak yang menerima aliran suap raperda reklamasi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi mengintensifkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus suap raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Senin kemarin 6 orang yang merupakan pimpinan dan anggota DPRD DKI diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan pihak legislatif ini untuk mengetahui mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah terkait reklamasi. Selain Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, turut diperiksa Wakil Ketua DPRD Ferial Sofyan dan juga Ketua Balegda M. Taufik.
Usai menjalani pemeriksaan, M. Taufik menampik ketika ditanya tentang adanya uang sebesar 5 miliar yang ada pada Sanusi yang merupakan titipan pihak pengembang untuk dirinya. Rapat balik harus di Dewan. Kenapa bisa terjadi? Kita nggak tahu. Tadi Bapak sendiri sudah mengakui kalau dia menugaskan sektor. Kita nggak tahu. Dari Bayu itu gimana Kak? Pemberian mobil apa Kak? Jalan-jalan ke Amerika? KPK menegaskan akan menelusuri aliran suap reklamasi dan memanggil semua pihak-pihak yang diduga terlibat. Hasil penelitiannya kan kita tuh kalau meneliti kan selalu berdasarkan mengikuti uangnya ya. Jadi kita follow the money gitu. Kalau misalnya memang ada yang lain menerima juga pasti akan dikembangkan. Tetapi sabar saja, sabar saja. Terkait kasus suap Raperda reklamasi ini, KPK baru menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu 1 orang dari kalangan Dewan dan 2 lainnya dari pihak pengembang. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan putusan Hakim Pra-Peradilan kasus Lanyala Mataliti Ferdinandus harus dijalankan dan dihormati semua pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun jika pihak Kejati Jatim kembali mengeluarkan sprindik baru terkait dengan kasus tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya siap menguji dan menyidangkannya kembali. Dari putusan pra-per yang dikabulkan ini, maka tindakan termohon yang menyangkut berdasarkan sprindik ini juga dinyatakan gugur demi hukum. Kalaupun Kejati memaksakan sprindik baru, tentu hak dia, tapi pengadilan siap menyidangkan kembali. Meski Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan pra-peradilan Lanyala Mataliti dengan mencabut status tersangkanya, namun Ditjen Imigrasi tidak membatalkan pencabutan paspor mantan Ketua Umum PSSI tersebut. Kabag Humas Ditjen Imigrasi Heru Santoso menyatakan proses penarikan paspor Lanyala Mataliti memiliki mekanisme yang bertahap. Pencabutan paspor buronan atas dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur hanya dapat dilakukan jika ada perintah dari Kejaksaan Agung. Namun sampai saat ini Kejaksaan Agung belum memerintahkan Ditjen Imigrasi untuk membatalkan pencabutan paspor Lanyala. Hingga kini pihak imigrasi dan Kedutaan Besar Indonesia di Singapura akan berkoordinasi untuk mencari tahu keberadaan Lanyala Mataliti di negeri singa tersebut. Jika nantinya pihak Singapura sudah mengetahui keberadaan Lanyala Mataliti, Ketua PSSI tersebut akan segera diberikan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP yang berlaku untuk sekali jalan, yaitu kembali ke Indonesia. Mekanismenya adalah karena kami melaksanakan permintaan dari Kejaksaan Agung untuk pencegahan yang bersangkutan karena misalnya kemarin sebagai tersangka, dan apabila memang sudah status tersangka sudah dicabut, kami berharap ada ketegasan, bukan ketegasan, permintaan kembali dari Kejaksaan Agung untuk mencabut pencegahannya.